Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang hari ini sudah berkenan untuk mengikuti konseling kelompok. Sebelum kita melaksanakan konseling kelompok, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa saya pimpin berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Ya, sudah pernah. Ibu. Oke, nah untuk siang ini, adapun kegiatan dari konseling kelompok itu adalah tujuannya untuk membahas masalah-masalah pribadi dari konseli. Itu akan dibahas secara kelompok dan insya Allah akan mendapatkan pemecahan masalah juga secara berkelompok dan hanya ada di kelompok ini. Nah, tujuan dari konseling kelompok ini untuk membantu konseli agar nanti mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan mendapatkan solusi dari teman-teman kelompok yang memiliki masalah yang sama di dalam proses konseling kelompok ini. Oke, sebelum itu apakah kalian sudah pernah melaksanakan sebelum melaksanakan konseling pada siang hari ini, sudah berapa kali kalian melaksanakan konseling kelompok? 3 kali kan ya? Oke, sudah melaksanakan konseling kelompok 3 kali. Iya. Selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa siang hari ini saya akan menjadi fasilitator ya untuk kalian di dalam kelompok ini. Nah, sebelum masuk pada konseling kelompok itu sendiri, di dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan saran kepada teman-teman, itu ada beberapa asas yang perlu kalian ketahui dalam konseling kelompok. Yang pertama, itu adalah asas keterbukaan. Artinya, masalah pribadi dari kalian itu diharapkan disampaikan secara terbuka. Karena insya Allah di dalam konseling kelompok ini akan ada asas kerahasiaan yang insya Allah akan menjamin masalah-masalah pribadi kalian, dan itu hanya akan dibahas di kelompok ini saja, yang otomatis orang lain tidak akan mengetahui masalah apa yang sudah kalian sampaikan dalam proses konseling kelompok siang ini. Kemudian ada asas kenormatifan. Seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, bahwa asas kenormatifan itu adalah dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan saran kepada teman-teman yang lain, itu diusahakan tidak menyudutkan, tidak menyakiti hati, tidak mengata-ngatai atau berkata kasar kepada teman-teman yang memiliki masalah. Selanjutnya adalah asas kekinian. Jadi jika kalian merasa masalah itu harus dibahas hari ini, maka harus dibahas pada hari ini juga. Jangan merasa untuk menyimpan-nyimpan masalah yang ada di dalam hati kalian. Silakan sukarela kalian menyampaikan apa yang ingin kalian sampaikan terkait masalah yang kalian hadapi. Oke, namun sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada kalian ini adalah pengertian dari konseling kelompok itu sendiri. Apakah melihat? Bisa dilihat? Ya, bisa. Oke. Ini pengertian konseling kelompok, kemudian lanjut. Jadi konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam setting kelompok seperti ini. Kemudian dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh guru BK sebagai fasilitator, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian tujuannya ini, jadi tujuannya bisa membuat kalian mampu bersosialisasi dengan teman yang lain. Kemudian juga nanti berfokus pada permasalahan pribadi teman kalian yang insya Allah akan dibahas secara bersama-sama. Kemudian dalam kelompok ini ada asas-asas yang sudah saya sampaikan tadi. Itu yang pertama asas kerahasiaan, kemudian asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Itu saya sudah sampaikan di awal bahwa asas kesukarelaan itu adalah kalian dengan sukarela datang
di tempat ini tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian asas kekinian yang tadi saya sudah sampaikan bahwa masalah itu harus dibahas pada hari ini juga. Oke. Nah, setelah akhir dari kegiatan konseling ini, kalian nanti akan ada LKPD yang akan saya bagikan sebentar. Nah, nanti itu akan kalian isi secara bersama. Oke. Jadi ini adalah sebuah kutipan kalimat untuk kalian. Jadi semua keberhasilan terbaik Anda itu datang setelah kekecewaan besar yang Anda hadapi dengan sabar. Jadi apapun masalah yang kalian hadapi, silahkan diutarakan di sini. Jangan ada keraguan-raguan karena kalian sudah datang dengan sukarela. Berarti kalian juga dengan sukarela ingin menyampaikan masalah yang kalian hadapi. Karena ketika kekecewaan besar itu kalian sudah sampaikan, kemudian mendapatkan solusi terbaik dari teman-teman, insya Allah yang akan kalian hadapi itu adalah keberhasilan. Karena kalau kita sabar, kita menyampaikan masalah dengan teman-teman yang memberikan solusi, maka insya Allah akan mendapatkan solusi yang baik juga. Oke. Namun sebelum kita masuk pada kegiatan inti dari konseling pada siang hari ini, kita perkenalan dulu, meskipun saya tahu di antara kalian sudah ada yang saling kenal, tapi lebih mengakrabkan diri. Jadi ketika kalian memperkenalkan diri, langsung misalnya nama saya adalah Yohan Labaco, jadi di antara kalian, ayo Wan, seperti itu, bisa? Ya. Jadi saya mulai dari sebelah kanan saya dulu. Oke, silahkan. Maskernya boleh di bawah. Oke, supaya wajahnya terlihat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Triatmoli, bisa dipanggil Yogi. Hai Yogi. Saya juga. Oke, lanjut. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Imelda Putri Guruji, biasa dipanggil Imel. Hai Imel. Hai. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Windy Rauf, biasa dipanggil Windy. Hai Windy. Oke, next. Oke baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat Hala, biasa dipanggil Adit. Hai Adit. Hai Oke. juga. Jadi sekarang sudah saling akrab, sudah saling kenal. Selanjutnya ada sedikit saja ice breaking dari saya supaya lebih mencairkan suasana. Jadi ice breakingnya adalah ketika saya menyebutkan nama di antara kalian, misalnya saya sebut Yohan, dan Yohan itu langsung mengarahkan tangannya ke misalnya Yogi, Dor. Jadi Yogi lagi mengarahkan tangannya ke misalnya siapa. Jadi Dor yang disebut nama Dor langsung begini. Misalnya saya bilang misalnya ada yang mengarahkan ke saya Yohan, Yogi, langsung Yogi email Dor. Tapi Yogi bilang Dor dulu ya. Dor email lah. Jadi email lagi cari siapa? Dor siapa? Bisa? Ya. Oke, saya tes. Misalnya ada yang sebut saya Yohan, saya email Dor. Dor Indi. Sebut nama dulu kan dari saya, kemudian langsung Dor misalnya. Dor nama gitu. Oke, ulang. Saya Nama dulu. Nama. Dornya. Iya. Saya disebut Dor, misalnya saya kena tambahkan Yohan, langsung saya sebut Dor Yogi. Dor ini. Yogi Dor. Kemudian Yogi cari siapa yang akan ditembak. Bisa? Ya. Oke, langsung saya Adit Dor. Yogi Dor. Windy Dor. Email Dor. Yogi Dor. Saling maaf-maafan. Jadi Yogi tidak fokus, ulang. Misalnya ada yang kena saya, misalnya saya kena Dor, langsung saya email Dor. Iya, pokoknya saya kena Dor, dia langsung cari siapa yang akan di Dor. Oke, ulang lagi. Saya kena Dor, langsung saya Windy Dor. Adit Dor. Yogi Dor. Adit Dor. Email Dor. Adit Dor. Indi Dor. Yohan Dor. Yogi Dor. Adit Dor. Yohan Dor. Email Dor. Yogi Dor. Indi Dor. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi semua kena Dor, jangan sampai kita mati bersamaan. Oke. Jadi langsung saja pada kegiatan kita hari ini. Terkait konseling kelompok, kira-kira ada masalah apa mungkin yang akan kalian sampaikan.
pada siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dan kita akan sepakati bersama mungkin masalah siapa yang akan kita angkat pada siang hari ini. Mungkin dari Yogi dulu bisa menyampaikan apa masalah yang dihadapi saat ini. Ya, seperti yang kita ketahui kan saya pernah membicarakan soal kebiasaan saya yang sering bermain game atau apa-apa larinya ke game. Ya. Jadi saya ingin kebiasaan itu saya ubah ke hal yang lebih positif lagi atau keluar dari kebiasaan bermain game ya. Saya rasa itu hanya buang-buang waktu. Oh, jadi permasalahannya Yogi adalah dia merasa bahwa bermain game itu adalah sesuatu yang sia-sia, merugikan waktunya. Dia ingin dialihkan ke hal-hal yang positif. Nah, kalau email kira-kira masalahnya apa yang dihadapi? Jadi dari saya pribadi sendiri Ibu, masalah pribadi saya dalam menghadapi emosi, saya biasanya gampang tersinggung, suka membesar-besarkan masalah, suka apa lagi ya? Jadi yang berlarut-larut. jadi intinya saya tidak bisa mengendalikan diri saya, yaitu dalam dalam emosi atau terbawa terpancing emosi. Terpancing emosi. Tapi sesungguhnya saya tahu itu adalah perbuatan yang salah dan tidak baik. Namun saya sudah berusaha ingin memperbaiki semuanya, tapi masih tetap saja tidak bisa mengendalikan emosi saya itu. Oke, mungkin dari Windy ada masalah yang dihadapi? Masalah pribadi saya dalam mengolah emosi yaitu kesulitan memahami mata pelajaran. Jadi karena mengingat mekanisme pembelajaran yang membingungkan terutama daring, saya sangat kesulitan dalam memahami pembelajaran. Oke. Kalau Adit? Ya, kalau saya pribadi Ibu, saya lebih concern terhadap posisi kita saat ini. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada salah satu aspek yang menjadi poin utama dalam bimbingan konseling, yaitu aspek kekinian. Kita sebagai siswa yang sudah menduduki kelas 12 tentu punya pembahasan utama dalam merencanakan rencana kita ke depannya. Maka masalah yang sering terbesit di dalam pikiran saya yaitu kebingungan dalam menentukan jurusan ke depannya. Ya, saya juga punya cita-cita untuk menjadi seorang yang berkecimpung di dunia kedokteran. Maka dari itu dengan segala mekanisme yang belum jelas, jadi itu merupakan masalah pribadi saya. Oh, jadi kesulitan maksudnya belum ada gambaran. Iya. Padahal pengen masuk ke dokter, Iya. pengen jadi dokter. Oke, bagus. Masalah kalian sangat bervariasi. Nah, kalau misalnya menurut Yogi, kira-kira apa solusi untuk masalah Adit? Kira-kira kalau Adit dia lebih mengarah ke dia ingin menentukan pilihannya, Pak. Di masa-masa sekarang kan kebetulan kalian sudah menjadi kelas 12, jadi ada cita-cita yang membingungkan untuk Adit. Dia ingin rasanya jadi dokter, tapi untuk mekanisme menjadi seorang dokter itu dia membutuhkan mungkin pengalaman atau mungkin materi. Nah, kalau Yogi sendiri melihat masalah Adit, kira-kira apa solusi yang akan disampaikan? Ya, menurut saya sih, Adit mungkin bisa membarenginya dengan hobi atau Memperbanyak referensi. kayak gitu.
belajar membaca tentang buku-buku kedokteran. Oke, kalau dari email sendiri melihat masalah Adit, Kalau dari saya sih tergantung niat ya, tergantung niatnya sendiri. Kalau memang ingin masuk dalam fakultas kedokteran itu, jadi kamu bisa belajar atau bisa berkonsul dengan keluarga yang apa? Yang Punya pengalaman. iya punya pengalaman. kalau Windy melihat masalah Adit, ada gambaran apa kira-kira solusi yang mungkin bisa diberikan ke Adit? Atau Windy juga kira-kira punya masalah yang sama? Maksudnya double masalah? Atau bagaimana? Menurut saya Ibu, Adit ikut kata hatinya saja. Jika dia ingin menjadi dokter, dia harus kejar itu cita-citanya untuk menjadi dokter. Oke, jadi kalau dari Windy, Adit lebih ke kalau niat harus dikejar. Oke. Nah kalau Adit sendiri melihat masalahnya kira-kira dari 3 pendapat teman-teman ini, kira-kira bagaimana perasaannya ketika mendapat sedikit masukan dari teman-teman? Ya, tentu sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena mungkin dari salah satu tujuan dari konseling kelompok ini, kita bisa sama-sama mengisi dan melengkapi masalah satu sama lain. Ya, saya banyak berterima kasih kepada saran-saran dari teman-teman sehingga saya mendapatkan gambaran maupun masukan yang bisa menjadi referensi awal saya dalam menentukan rencana ke depannya. Oke. Jadi Adit sudah merasa punya solusi. Nah, sekarang di antara 4 kalian berempat ini kan memiliki masalah yang sedikit berbeda. Nah, kira-kira akan kita sepakati bersama kira-kira masalah yang akan kita angkat pada siang hari ini, kira-kira masalahnya siapa? Mungkin masalah email deh, Ibu. Imelda. Kenapa alasannya kenapa Adit harus, padahal tadi kan Adit merasa bahwa dia juga punya masalah yang butuh solusi, butuh saran, butuh pendapat, tapi lebih memilih ke masalah Imelda yang harus diselesaikan. Ya, gini. Mungkin kalau kita bicara soal rencana itu masih bisa dipikirkan dan juga dikonser di lain waktu. Tapi kalau Imelda tadi saya cerna dari masalah yang telah dia paparkan, dia memiliki sedikit masalah terkait dengan emosi. Gini Bu, manusia itu bukan cuma kesehatan fisik, tapi ada mental health yang harus kita kita angkat sehingga menjadi satu topik yang perlu kita bahas sama-sama. Jadi menurut saya pada kali ini masalah yang harus kita angkat dan jadikan topik pembahasan utama yaitu masalah Imelda. Kalau dari Windy sendiri, lebih ke condong ke masalah siapa yang harus kita bahas pada siang hari ini? Masalah Imelda Ibu. Alasannya kenapa memilih Imelda? Kenapa tidak Yogi atau saya Ibu? Saya butuh solusi, saya butuh masukan dari teman-teman karena saya juga memiliki masalah dalam pembelajaran daring saat ini. Kenapa harus memilih masalah Imelda yang harus dibahas? Karena Imelda Ibu selalu emosi dalam menangani masalah. Jadi perlu ya untuk jangan sampai hal itu merusak mentalnya sendiri. Oke. Kalau Imelda mau masalahnya diselesaikan secara kelompok bersama-sama. Ya. Yogi, kalau Yogi sendiri? Ya kalau masalah saya kan ada keterkaitannya dengan masalah ini juga tentang emosi, masih ada kaitannya tentang emosi juga. Jadi kenapa tidak Yogi, masalahnya Yogi sendiri yang harus diselesaikan? Kenapa harus memilih masalah Imelda? Masalah saya, bagi saya tidak begitu besar sih, kayak email saya rasa masih besar daripada masalah saya. Oke, jadi kita harus sepakat ya bahwa hari ini kita akan menyelesaikan masalah yang dihadapi Imelda terkait sulitnya dia mengendalikan emosinya sendiri. Ya. Kemudian untuk Imelda sendiri apakah sudah siap? Ya Bu, siap. Oke, kalau siap mungkin bisa diceritakan secara mendetail di kehidupan kelas, di sosial bermasyarakat atau dengan teman-teman di luar kelas, itu apa sebenarnya yang dirasakan Imel sampai
sulit sih mengendalikan emosinya itu? Boleh diceritakan dalam kesehariannya? Padahal kan tadi saya sempat dengar sedikit bahwa Imelda sebenarnya pengen merubah itu. Dia pengen tidak jadi seorang yang gampang marah, gampang tersinggung. Boleh silakan disampaikan dulu masalahnya secara mendetail biar teman-teman bisa kasih masukan, bisa kasih saran seharusnya seperti ini, seperti ini. Jadi saya tuh Ibu sering sulit mengendalikan emosi maupun dalam candaan teman atau dalam candaan, Persoalan asmara mungkin. iya itu juga bisa termasuk. Jadi kalau dalam persoalan asmara juga ya? Ya, Astaga, oke next. Double. ya saya sulit mengendalikan emosi karena biasa cepat tersinggung maupun dalam persahabatan, pertemanan saya bisa cepat tersinggung. Oh seperti itu ya. Ya, Kemudian apa email di kelas dan di luar kelas, di masyarakat punya teman? ya Ibu punya. Punya. Ya. Tapi terkadang dalam pertemanan itu sering mengalami perselisihan yang dari email sendiri. Ya. Oke. Nah kemudian kalau saya ingin melemparkan ke Adit, kira-kira Adit melihat gambaran yang sudah disampaikan oleh email terkait dirinya dalam mengendalikan emosinya itu, kira-kira menurut Adit sebenarnya masalah mendasar dari Imelda itu apa? Apakah pikirannya, apakah emosinya? Karena dilihat dari persahabatan saya bisa cepat emosi, asmaranya cepat emosi, pokoknya dia gampang emosi. Ya. Seperti itu. Kira-kira Suka bagaimana Adit? membesar-besarkan masalah. Suka membesar-besarkan masalah, padahal hatinya sendiri pengen itu tidak terjadi. Oke, silakan Adi. Ya, berangkat dari kisah atau cerita dari Imelda, Ibu. Jadi yang saya dapat poinnya yaitu email ini punya dua sisi dalam kehidupannya. Dia masih sulit mengendalikan emosi, juga termasuk hal-hal mental di dalamnya, tapi dia juga punya keinginan untuk merubahnya. Gambaran yang saya dapat, poin utama atau yang Ibu tanya tadi, hal yang mendasar dari Imelda itu mungkin karena email butuh ruang-ruang ataupun ruang lingkup yang bisa menerima curhatannya atau ungkapannya gitu. Mungkin dalam bimbingan konseling ini email bisa mendapatkan banyak lagi referensi sehingga dia bisa mengontrol lah, minimal mengontrol emosinya sehingga dia bisa mencapai tujuan yang dia rencanakan itu, yaitu ingin terbebas dari emosi yang sering tidak terkontrol. Kalau dari Windy sendiri menanggapi masalah yang disampaikan oleh Imelda itu bagaimana? Kan sesama perempuan ya biasanya tuh kalau kata-kata yang paling banyak didengar dari para teman laki-laki itu sensitif itu lebih ke perempuan. Nah, sesama perempuan kira-kira Windy melihat kalau punya teman seperti Imelda mungkin kiranya bagaimana mungkin nanti Windy untuk menghadapi orang seperti ini, kira-kira apa yang harus diberikan, trik apa mungkin yang bisa diberikan kepada Imelda untuk bisa menggapai tujuannya untuk sebenarnya ingin merubah diri? Selalu menasehatinya, selalu menasehatinya untuk tidak cepat emosi. Dan mungkin Imelda ini Ibu kurang kedekatannya kepada sang kuasa. Oke. Jadi harus lebih mengontrol dirinya sendiri ya. Maksudnya Windy itu dia lebih memperhatikan dirinya sebelum mengikuti hawa nafsunya untuk marah. Nah, kalau Yogi sendiri melihat apa yang disampaikan oleh Imelda sendiri itu bagaimana?
Ya Kalau bagi dari- saya, kalau jika email punya waktu sering-sering lah ya ke tempat liburan, pergi Ya. Refreshing. refreshing gitu. Kalau email sendiri kira-kira hambatannya apa sih ketika kan pengen merubah diri, pengen jadi orang yang tidak gampang marah, sulit maksudnya untuk lebih gampang mengendalikan emosi. Kira-kira apa hambatan yang dihadapi email sampai mencapai tujuan untuk merubah perilaku itu susah? Gitu. Mungkin ada hambatan. Iya, hambatannya mungkin apa? Sampai kok saya susah gitu untuk merubah diri. Apa kira-kira hambatan yang email hadapi? Apa mungkin teman-teman di sekitar email itu Iya, apa orang di sekitarnya itu lebih Lingkungan. apa teman-teman di sekitar email itu lebih mendukung untuk cepat emosi biasanya kan, atau bagaimana? Lebih ini sih ibu, mereka lebih kurang memperhatikan perasaan saya sendiri. Kalau saya sih begitu. Jadi hambatannya Jadi- lebih maksudnya email ini merasa hambatannya adalah lebih pengen dimengerti Iya. seperti itu. Iya. Oke, ada lagi mungkin hambatannya selain itu yang dihadapi oleh email sendiri? kurang banyak kurang banyak namanya, komunikasi. iya, komunikasi dengan teman-teman sekitar. Apakah email orangnya lebih condong atau cenderung untuk berdiam diri atau Introvert. atau pertemanannya itu lebih di grup aja. Sekarang kan kita kan ada grup WA teman pokoknya teman kelas lah, teman angkatan lah. Biasa kan seperti itu teman yang dimaksud oleh email tadi itu punya teman itu hanya sekedar di grup itu saja, tidak ada di realita seperti ini bersama begitu. Lebih ke ini sih Bu, lebih ke grup ya. Kalau untuk teman-teman luar mungkin kurang banyak. Makanya jadi saya tidak bisa mengontrol diri karena kurang Komunikasi. berkomunikasi. Oke, bagus sekali, sudah terdeteksi sedikit. Nah, kalau Adit melihat hambatan itu, untuk memecahkan hambatannya itu, kalau menurut Adit, saran apa mungkin yang bisa diberikan ke Ibu? Iya, salah satunya mungkin dari saran Yogi tadi, Ibu, kita butuh refreshing terlebih dahulu agar mental kita itu mencapai titik stabilnya. Kemudian yang kedua tadi, email bilang bahwa teman-temannya kebanyakan hanya lewat virtual. Ya, virtual memang kadang membuat kita itu salah paham dan juga overthinking terhadap pemikiran orang lain. Maka dari itu saya saran kepada email bahwa jalinlah pertemanan yang real gitu, yang di dunia nyata, sehingga kita bisa mengetahui sikap aslinya, bagaimana dia cara dia untuk meluangkan perasaan dan berkomunikasi dengan email, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang membuat mentalnya email itu down gitu, atau mengalami tindakan-tindakan yang salah paham sehingga menghindari perselisihan di lingkungan pertemanan. Oke, kalau Yogi sendiri melihat hambatan yang dihadapi email, kira-kira bagaimana? Apa solusi mungkin untuk memecahkan hambatan itu agar email lebih mampu lebih mampu untuk menentukan tujuannya bahwa dia sebenarnya ingin merubah dari sikap-sikapnya itu yang tidak baik. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Oke, Adit, silahkan, bisa. komunikasi antara orang tua itu ada atau jarang? Ada, iya, jarang sih, jarang-jarang. Karena orang tua itu biasa tidak terus-terusan di rumah, jadi kurang komunikasi. Jadi lebih cenderung ke membutuhkan perhatian, kurang perhatian. Jadi menurut Yogi, untuk memecahkan hambatan yang dihadapi email, Itu kayak butuh bantuan dari orang tua untuk mengerti dengan keadaan ini sendiri atau oke. Ada lagi mungkin? Dari Windy, ingin menambahkan apa yang disampaikan Yogi atau punya solusi sendiri untuk email?
email sebagai teman dekat saya. Oh, teman. Oh, Ya, ini teman virtual atau nyata? Nyata. Oh, berarti hanya satu mungkin ini teman secara nyata ya email ya? Yang Ya. dekat. Ada 2 sih, Ibu. Oh, tapi Windy sudah mengetahui bahwa Imelda memang orangnya seperti itu. Iya, Ibu. Oh, oke. Next, mungkin Windy. Apa pernah bertengkar? Iya, karena Ibu. Salah paham sampai Iya. dari sulit mengendalikan emosinya email? Iya, Ibu. Oke. Next, untuk Windy mungkin solusinya mungkin sini secara terbuka ya. Harus Ya. terbuka ya email ya. Iya. Jadi bisa jadi di sini mungkin apa yang disampaikan Windy mungkin itu yang terbaik diambil. Kalau menurut email itu hal yang agak sedikit sensitif ya bisa di ini kembali, bisa di komen kembali saya seperti silakan Windy mungkin. Email sebagai teman dekat saya, Bu. Saya harus mengerti keadaannya. Saya harus menasehatinya, harus sabar dengan sikapnya, dengan emosi yang sulit dia kontrolkan. Jadi email ini sebenarnya kalau ingin, jadi tujuan untuk Windy maksudnya lebih ke arah mengertilah bahwa ini adalah teman saya memang sudah seperti ini. Jadi tapi untuk membantu email untuk mengubah perilaku yang tidak baik, apakah punya niat seperti itu untuk Windy? Punya. Apa kira-kira cara-caranya yang sudah disampaikan ke email agar email mampu merubah sikap sulit mengendalikan emosinya itu untuk lebih ke arah positif untuk Windy? Kan Windy sebagai teman dekatnya email. Mengontrol emosinya, Bu, supaya tidak cepat emosi, Oke. dan selalu menasehatinya untuk mendekatkan diri kepada Sama Sang Maha Pencipta. Mungkin ya Ibu kurang ibadah. Oke. Jadi bagaimana untuk email sendiri dari saran-saran dan masukan yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi mungkin bisa tujuan yang ditetapkan itu kan pertama email pengen merubah. Nah, kemudian nanti ada fase-fase hambatan yang disampaikan tadi. Apakah itu dengan saran dan pendapat yang disampaikan oleh teman-teman tadi bisa menemukan solusi dari situ? Ya, saya sudah bisa mengambil solusinya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberi pendapat tentang masalah pribadi saya. Saya bisa mengambil yaitu saya sih kayaknya kurang pendekatan kepada Yang Maha Kuasa, kurang komunikasi dengan teman-teman yang ada di sekitar, dan mungkin kurang perhatian ya dari keluarga sendiri. Jadi sulit untuk mengendalikan emosi saya sendiri. Oke, jadi strategi apa mungkin yang sudah bisa email terapkan nanti setelah ini, setelah menemukan solusi titik terang dari pendapat-pendapat teman, dan sedikit juga ada sedikit saran mungkin dari saya tambahan ya dari teman-teman email tadi, bahwa untuk memang secara naluriah emosi itu adalah sesuatu yang memang sudah dikatakan memang sudah dari lahir kita punya emosi. Emosi itu bukan berarti kita marah. Di saat kita bahagia itu juga emosi positif. Di saat kita sementara menangis itu juga emosi, tapi dalam emosi sedih. Tapi kalau untuk marah itu terkadang bagaimana ya? Namanya kalau kita sementara marah, apapun itu pasti mau persahabatan, mau dengan orang tua, ataupun kita dengan siapapun, itu terkadang kita akan berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar, meskipun itu namanya bisa melukai hati teman. Tapi terkadang pula teman yang mengatakan apa kepada kita
tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hal yang menyakiti kita dan itu akan menimbulkan emosi baru bagi kita. Nah, untuk mengendalikan emosi mungkin dari saya untuk Imelda mungkin bisa seperti dari Windy tadi, lebih ke poin utama mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, karena bisa menenangkan hati itu bukan siapapun. Ketika kita orang muslim, untuk berwudu saja, ketika kita niatnya untuk menenangkan hati, maka tanpa sholat pun, hanya untuk niatnya mengambil wudu, untuk misalnya bismillahirrahmanirrahim, misalkan mengambil wudu, niatnya memang saya ingin mendinginkan hati saya yang lagi marah, atau menenangkan hati saya yang lagi gelisah, maka dengan secara tidak kita minta-minta, setelah kita selesai wudu, hati kita akan benar-benar tenang, meskipun kita niatnya baru mengambil air wudhu. Apalagi kalau kita niatnya langsung sholat. Jadi benar-benar apa yang sudah kita emosikan itu memang sudah meledak-ledak dalam hati kita, itu secara perlahan akan terangkat dan pergi dengan sendirinya. Mungkin seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa untuk liburan seperti yang disampaikan oleh Yogi tadi. Nah, setelah itu mungkin menurut Adit sendiri ya, kalau misalnya Imelda itu kan sebelum ke Adit, Windy dulu. Windy kan teman dekatnya nih. Nah, pernah kan mengalami percekcokan dengan email? Pernah nggak tidak saling bercekcok itu Windy menyampaikan sesuatu, email kamu ini terlalu emosian, pertemanan kita akan hancur kalau kamu terlalu emosian. Pernah nggak sampaikan itu ke email sendiri? Ketika lagi saling cekcok nyata kan, bukan dalam virtual. Biasa kan ada cekcok virtual itu saling sending WA sambil emotan. Tidak pernah, Ibu. Tidak pernah. Karena saya sudah tahu bagaimana orangnya. Oh, jadi percekcokan pun menurut Windy itu hal biasa ya dengan email, karena sudah tahu bahwa email sendiri adalah orangnya yang memang sudah seperti ini orangnya, jadi emosinya memang sudah seperti ini, mau diladeni mungkin tambah marah ya orangnya ya. Oke, jadi nanti hatinya sudah tenang, di situ saya akan menasehatinya. Nah, email sendiri ketika dapat nasihat itu dari Windy, perasaannya bagaimana? Apa langsung masih lo sok tahu deh? Biasa kan gitu, lo sok tahu deh, kasih saran sama saya. Padahal tadi baru bikin saya marah gitu. Ya awalnya sih Ibu begitu. Tapi lama kelamaan ya saya mulai sadar dengan nasihat Windy tersebut. Jadi sebenarnya email kalau di dalam bisa dikategorikan sebenarnya tahu ya bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, pengen berubah tapi mungkin hambatannya yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa hambatan. Orang di sekitarnya mungkin kurang mendukung, kurang paham. Hanya Windy mungkin salah satu dari temannya yang mungkin yang paham bahwa kalau dia sementara marah tidak usah ditambah-tambah ya. Bisa, kalau bahasa Jakarta bilang bisa berabe. Jadi bisa melebar kemana-mana emosinya. Oke, jadi sudah disampaikan tadi oleh beberapa teman-teman dari email sendiri bahwa ada beberapa pendapat, beberapa saran untuk email. Kira-kira itu adalah langkah-langkah dan taktik-taktik strategi yang pas untuk email mengarah ke tujuannya. Dari awal tadi ingin merubah hal yang menurutnya negatif ke arah yang positif, merubah perilakunya yang gampang sekali emosi, sulit mengendalikan emosi, bisa melangkah ke hal-hal yang lebih positif. Kira-kira kalau email sendiri mengambil seluruh kesimpulan tadi dari saran-saran teman, kira-kira strategi dan langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan untuk merubah diri sendiri terkait sulit mengendalikan emosi itu? Dari saya sendiri mungkin harus lebih paham dengan apa namanya, karakter orang lain. Iya, karakter orang lain. Seperti itu.
curhat. Iya, curhat, saling mengutarakan apa yang saya rasa. Ya mungkin seperti itu, Ibu. Jadi itu langkah-langkah awal ya yang harus Ibu tempuh agar nanti intinya tujuannya bisa tercapai, bahwa benar-benar ingin merubah perilaku yang menurut email tidak baik untuk bisa dirubah menjadi arah lebih baik, agar nanti hubungannya dengan teman-teman bisa baik, Bisa lebih erat lagi. lebih erat lagi persahabatannya. Mungkin kalau Yogi dan Adit mungkin beda kelas ya dengan email ya? Iya, Oh, beda kelas. Yogi sekelas ya. Oh, Yogi dengan Adit sekelas. Oh, Iya. jadi seperti itu. Jadi belum terlalu tahu karakter email ya. Iya. Hanya Windy ya yang tahu ya. Iya. Oke. Jadi dari sini mungkin kalian bisa tahu bahwa ini adalah karakter email. Tujuan email itu sebenarnya ingin merubah diri, tapi mungkin hambatan-hambatan yang tadi yang sudah dia sampaikan, yang sudah kalian kasih saran pendapat, itu yang membuat dia sulit untuk bisa mengendalikan emosinya sendiri. Oke, sebelum mungkin kegiatan ini nanti kita akhiri, ini ada lembar kepuasan konseli. Lembar kepuasan konseli itu maksudnya untuk kalian mengisi kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini itu lebih kena, lebih pas atau tidaknya di hati kalian. Silakan diisi. Jadi boleh dilihat. Nah, nanti kalau ada dan LKPD yang saya sudah janjikan tadi, LKPD itu terkait juga dengan masalah yang sudah dihadapi konseli tadi. Oke, silakan mungkin bisa pulpennya masing-masing diambil dulu. Punya pulpen masing-masing. Oke, boleh duduk kembali. Jadi tadi kan kita sudah membahas masalahnya Imelda. Nah, untuk Imelda mungkin kalau misalnya, tetapi bukan berarti di antara masalah email Yogi, Windy dan Adit tidak diselesaikan ya pada siang hari ini. Akan diselesaikan bertahap. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan konseling kelompok lagi. Mungkin nanti yang akan dibahas masalahnya Adit, atau nanti akan dibahas masalahnya Windy atau Yogi yang berkecil hati. Pokoknya insya Allah jika kalian masih merasa bahwa masalah kalian belum teratasi, belum tertemukan solusi pada siang hari ini, bisa mungkin kita akan lakukan kesepakatan bersama. Mungkin kita akan melaksanakan konseling lagi, atau menurut email hari ini mungkin teratasi beberapa masalah hambatan yang dihadapi dalam masalahnya, tapi mungkin ada sedikit hal yang memang ingin dia sampaikan dengan saya, boleh kita akan laksanakan konseling individual. Artinya mungkin hanya saya dan email yang akan melaksanakan kegiatan itu. Kemudian untuk Adit, Windy dan Yogi bisa nanti kita akan jadwalkan. Insya Allah kalau masih merasa ingin diselesaikan masalahnya, boleh kita sepakati bersama kira-kira kapan lagi kita akan melaksanakan konseling kelompok seperti ini. Tempat lokasinya silakan di ruangan BK juga bisa, di ruangan terbuka, yang penting kalian nyaman, bisa dimanapun kalian mau ingin melaksanakan kegiatan konseling dengan saya, silakan. Saya selalu membuka hati saya, membuka pintu ruangan, apalagi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa tatap muka meskipun hanya terbatas. Silakan bisa. Nanti jika kalian rasa hari ini belum teratasi segala permasalahan yang dihadapi bersama, bisa nanti kita akan tentukan lagi kapan
hari apa kita akan melaksanakan proses konseling bersama, atau yang ingin masalahnya lebih spesifik diselesaikan bersama bisa konseling kelompok. Tapi kalau merasa kegiatan ini mau dilaksanakan secara konseling individu bisa, nanti bisa, kalian punya nomor WA saya kan? Ya. Jadi bisa japri, ibu bisa, saya bisa melayani konseling melalui virtual boleh. Mau janjian dengan saya bisa aula, Senin pulang sekolah juga bisa. Silakan, tinggal ditentukan dari kalian kapan kalian akan siap melaksanakan itu. Dan insya Allah semoga kegiatan ini memberikan sedikit masukan, memberikan sedikit solusi untuk masalah-masalah yang kalian hadapi, terutama untuk Imelda. Semoga rancangan-rancangan yang sudah disampaikan tadi tidak akan lagi mengalami hambatan-hambatan dan akan terselesaikan secara optimal, secara keseluruhan, mencapai tujuan apa yang diinginkan oleh Imelda, ingin merubah tingkah lakunya dari sulit mengendalikan emosi jadi orang yang lebih memahami, ya, lebih memahami. Dan insya Allah nanti saya berharap melalui kegiatan ini nanti Imelda lebih paham dirinya, paham orang lain, kemudian agar nanti emosinya tidak akan merusak dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, orang lain, persahabatannya, dan segala macamnya. Harapan dari saya hanya itu, dan semoga kita bisa melaksanakan konseling kelompok ini di lain waktu. Semoga nanti juga kegiatan kita hari ini memperoleh berkah. Nah, untuk sebelum kegiatan saya tutup, kita berdoa bersama. Semoga kegiatan ini memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imelda memperoleh pendapat-pendapat, solusi, alternatif pemecahan masalah yang tepat untuk masalahnya. Mungkin bisa doa penutupnya saya serahkan ke Adit, mungkin bisa menutup kegiatan ini dengan doa. Silakan Adit. Iya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu, karena saya mewakili teman-teman jujur mendapatkan banyak hikmah dan manfaat dari layanan kali ini. Maka dari itu, sebagai umat yang beragama dan bertuhan, marilah kita sama-sama memanjatkan doa semoga kegiatan kita hari ini memperoleh berkah dan rahmatnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk kalian yang sudah sukarela, untuk Imelda yang sudah sukarela menyampaikan tentang masalahnya, untuk Adit, Windy, juga Yogi yang sudah menyampaikan alternatif pemecahan masalah, pendapat kepada teman kalian. Semoga nanti kalian juga bisa menemukan alternatif dan solusi masalah dengan masalah apa yang kalian hadapi. Demikian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.